Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV di Manobai Berado. Senang kembali menyapa pagi yang cerah ini tentunya berewangan bersamaku Mang Cek Hagai. Iya, dan tentunya dengan aku Cek Susan pemirsa ya. Setiap harinya kita bakal ngasih informasi yang luar biasa dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, Betul. sudah masuk ke bulan Agustus ini, Hagai ya. Pastinya identik dengan yang namanya perlombaan-perlombaan ya. Mungkin yang antar RT-nya lah, antar kecamatannya, bahkan antar kota beda ya, yang di kota Palembang dewek, baik itu pemuda-pemuda, baik wong tua juga sudah sibuk mungkin ini ya, sudah menyiapkan namanya perlombaan untuk 17 Agustus. Samonian pecah tema kita hari ini ya. Nah, ini tema kita hari ini adalah Dispora Palembang menggali bakat muda di Piala Wali Kota 3x3 Junior Basketball Championship. Betul. Jadi bukan cuma panjat pinang yang kita siapkan. Bukan cuma lari kelereng. Benar. Tapi benar-benar lomba basket ini 3x3 ini untuk anak-anak SMP Junior High School yang ada di Kota Palembang. Jadi memang Dinas Pemuda dan Olahraga Palembang bekerja sama dengan PAL TV memang punya kita. Nah, ini telah menggelar Piala Wali Kota 3x3 Junior Basketball Championship. Acara ini bertujuan untuk menggali potensi dan juga mengembangkan bakat-bakat talenta-talenta basket muda yang ada di Kota Palembang. Nah, dan juga tidak terlepas dengan narasumber kita hari ini pemirsa, langsung baik. Ini ada Bapak Haji Edison Esos MSI, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang. Selamat pagi Pak Edison. Pagi. Sudah sarapan Pak? Sudah. Pempek Pak Pempek. Iyalah kalau Pak iya. Belum ada pantangan. Belum ada pantangan iya. Pak, ini sudah masuk 17 Agustus, masuk bulan Agustus. Dan pastinya kita banyak menyelenggarakan lomba-lomba, termasuklah ikut kerjasama dengan pemerintah, termasuklah PAL TV ya Pak ya, bekerjasama untuk melakukan namanya menyelenggarakan Piala Wali Kota 3x3 Junior Basketball Championship. Nah, kalau dari dinasnya Dewek nih Pak, dari Pak Edison Dewek, boleh Pak dijelaskan apa sih Pak tujuan dari penyelenggaraan ini setiap tahunnya? Ya, makasih Cek Agai, Cek Susan. Jadi memang betul, memang salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga itu salah satunya untuk menggelorakan olahraga dan sekaligus mencari bibit olahraga sedini mungkin. Kebetulan di bulan Agustus ini kita mengadakan beberapa event dalam rangka 17-an, dan salah satunya kita akan melaksanakan Wali Kota 3x3 Junior Championship tahun 2024 bekerjasama dengan PAL TV. Dan tentunya juga seperti kita ketahui bersama bahwa basketball ini merupakan olahraga yang sudah menggelora dan digeluti oleh anak-anak pelajar, mulai dari SMP, SMA, dan kita di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang kerjasama dengan PAL TV melaksanakan event ini tidak lain adalah untuk mencari bibit-bibit olahraga, khususnya bibit olahraga basketball sedini mungkin. Dan pelaksanaan pertandingan ini dilaksanakan antar sekolah SMP, khususnya umur 15 tahun ke bawah itu. Oke, jadi memang sedini mungkin kita cari Pak ya untuk bakat-bakat pasti yang bisa mengharumkan nama Kota Palembang. Betul. Dan juga karena memang olahraga basket ini, Susan, makin kesini tuh makin banyak yang minat hobi, minat di basket ini ya. Nah, jadi memang kita bakal nyaksikan di tanggal 10-11 kali ya Pak ya, untuk 9-10 ya. Weekend ini ya, 9-10. Kalau untuk proses seleksinya cak mana Pak? Kita membuat edaran sosialisasi kepada setiap sekolah untuk mengikuti turnamen ini yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan bekerjasama dengan PAL TV.
Dan ini sudah kita sampaikan, alhamdulillah antusias peserta sudah mencukupi, memenuhi kuota yang telah ditetapkan oleh panitia. Oke, Betul. kabarnya sudah 100-an ya katanya ya? Ya, Betul, sudah 100. Dan pendaftaran sudah ditutup nih, Cek. Dan pendaftaran sudah kita tutup Dan karena itu sudah pendaftaran cukup. gratis Pak ya? Gratis. Nah, itu makanya banyak yang daftar. Gratis. Yo. Iya. Hadiahnya dari wali kota ya? Dari wali kota. Dan itulah terpampang nih Mang Cek kalau jengok di sebelah Pak Kadis itu ada piala bergilir wali kota Palembang. Ini lah macam piala dunia, Pak. Iya. Bentukannya. Ada bentukannya ya. Iya. Nah Pak, kalau kriteria yang harus diikuti ini dewek Pak, biasanya apa Pak? Kalau kriterianya yaitu tadi, kita karena untuk mengikuti ini yang umur 15 tahun ke bawah, khususnya anak-anak SMP gitu. Betul, karena memang untuk penjaringan sedini mungkin tadi, Iya. ya. Dan biasanya memang Pak, karena anak ini kapan lah melok tanding, habis tanding itu semangat baru latihan. Benar. Iya. Nah, kapan latihan terus, dak katik pertandingan, nah itu kadang lesu, Nah, udah lesu, latihan ya. sebulan, oke lah, 2 bulan, nah setahun dak katik pertandingan. Nah disinilah peran Dispora Ruponyo dan Benar. Pal TV yang terus ini mungkin bakal jadi agenda rutin dak Pak kira-kira? Ya betul. Jadi kita kerjasama dengan Pal TV baru tahun ini dan insya Allah ke depan ini merupakan event rutin tahunan antara pemerintah kota dan juga bekerjasama dengan Pal TV. Dan ini kita laksanakan terus dan tentunya kita juga mengharapkan ada hasilnya nantinya. Bisa mendapatkan bibit-bibit atlet yang bisa berkompetisi bukan hanya di tingkat lokal, kalau bisa tingkat nasional maupun internasional dan menjadi pemain bibit-bibit atlet yang profesional. Betul. Jadi memang peran kompetisi itu kalau kita kemarin bersama dengan Ketum Perbasi Sumsel dan Palembang juga membahas itu Pak bahwa memang peran kompetisi itu memang sangat vital dalam perkembangan satu bidang olahraga. Nah kalau dari Pak Kadispora Dewek nih melihat perkembangan olahraga basket lah secara umum di Kota Palembang nih cak mana Pak dari kacamata Bapak? Untuk perkembangan bola basket di Palembang cukup baik itu dan peminatnya memang cukup banyak karena seperti kita lihat sendiri sebagian besar sekolah-sekolah pasti mempunyai lapangan basket. Nah, makanya oleh dari situ kita bisa menilai bahwa basket salah satu favorit dari anak-anak sekolah untuk main olahraga yang difavoritin saat ini gitu. Oke. Pak, kalau Bapak melihat dari kacamata Pak Edison sendiri mengenai pemuda-pemuda yang ada di Kota Palembang, Pak, khususnya di bidang olahraga, Pak, bagaimana Pak kalau Bapak lihat sendiri untuk kemajuan ataupun untuk kegiatan yang mereka lakukan ataupun kan untuk pemuda ini kan kadang-kadang susah diatur Pak jadi cak mana Pak mengatasi juga dari pemuda-pemuda sekarang ini yang mungkin masih males dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengharumkan nama Kota Palembang? Untuk saat ini pemuda-pemuda yang ada di Kota Palembang cukup baik. Ini bisa kita lihat banyak kegiatan-kegiatan yang positif yang mereka laksanakan khususnya di bidang olahraga. Mereka melaksanakan berbagai event-event olahraga itu yang dilaksanakan oleh pemuda. Dan tentunya ini kita dari pemerintah kota melalui Dinas Pemuda dan Olahraga kita support. Oleh karena itu ini salah satu event yang kita laksanakan juga. Pertandingan basket ini kita melibatkan mereka anak-anak yang pemuda yang bisa berpotensi dan berbakat nantinya ke depan. Oke. Kalau misalnya untuk support dari yang pertandingan dari mewakili nama Kota Palembang Pak misalnya kan, terus juga bertanding ke nasional, kira-kira ada Pak di Palembang ini sendiri? Kalau untuk support kita support pasti karena kita juga tahapannya melalui seleksi ya. Jadi mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional dan semuanya kita juga support dari awal dari sedini mungkin kita support. Kalau selain olahraga Pak, kegiatan pemudaan seperti apa lagi Pak? Oh, kegiatan pemuda kita banyak. Itu ada pemilihan pemuda pelopor dan sudah kemarin itu kita melakukan pembinaan bintek untuk pemuda-pemuda yang nantinya mempunyai jiwa entrepreneur, yang nantinya menjadi pemuda yang mandiri dan nantinya juga kita akan punya program akan menciptakan pemuda petani milenial bekerjasama dengan Dinas Pertanian. Petani miliar. Jadi boleh Pak di-spill dikit Pak. Itu kegiatannya seperti apa Pak? Nanti kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian bahwa kita menyiapkan SDM-nya pemuda-pemuda yang ada di Kota Palembang, kita rekrut dan akan kita latih
bagaimana cara menjadi petani yang berhasil, khususnya nanti lebih spesifik teknisnya nanti dari Dinas Pertanian, apakah nantinya menjadi petani cabai atau petani jagung atau yang multi kegiatan lah, yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan saat ini gitu. Luar biasa ya, karena memang di era sekarang ini bisnis konvensional itu sudah masuk ke era digitalisasi. Benar. Jadi gawe-gawe petani berkebun itu kalau dibuat dengan jauh lebih modern akan jauh lebih luar biasa. Ya kan, Cik Susan kemarin bertani juga kan? Iya, bertani aku. Bertani duit ya. Iya. Pengennya manen duit. Nanam duit biasanya. Duit. Padahal kalau diseriusi bertani itu bisa juga menghasilkan pundi-pundi yang luar biasa pastinya Pak. Betul. Ya. Dan itu harus dipahami oleh pemuda. Nah Pak, boleh sedikit kita balik ke basket lagi nih Pak. Kalau kita melihat kayak tadi Pak Kadi sampaikan bahwa memang di setiap sekolah itu ada lapangan basket. Nah cuma tadi dari perbincangan kita kemarin juga dengan Pak Ketum Perbasi Sumsel dan Kota, itu yang menjadi permasalahan bahwa kita ini salah si kota dari 17 kabupaten kota di Sumsel yang gor basket di Palembang ini Pak. Nah, tanggapan Pak Kadi siapa tuh? Sarana prasarana sebetulnya yang ada di Kota Palembang cukup banyak dan cukup baik. Apalagi kita mempunyai salah satu sarana prasarana olahraga yang berskala internasional seperti Jakabaring Sport City yang ada di Jakabaring. Nah, untuk lapangan mungkin nanti kita ke depan kita siapkan untuk khusus lapangan basket yang memang punya pemerintah kota, dan nanti kita anggarkan untuk membuat lapangan basket yang cukup representatif. Insya Allah lah ke depannya kita rencanakan seperti itu. Luar biasa, karena itu pasti dinanti Pak oleh anak-anak basket. Karena sekarang jadi permasalahan adalah mereka mau latihan dengan kondisi sekolah, lapangan sekolah yang tidak mendukung, jadi mau tidak mau mesti nyewa lapangan yang cukup mahal. Nah itu yang jadi kendala kalau misalnya anak-anak basket untuk fasilitas dan sarana dan prasarana latihan. Nah ini kita nantikan ini lapangan basket Palembang ya, karena kayak di Muara Enim punya gor, di Linggau terbaru itu gornya standar internasional, itu Pak, lapangannya bagus. Karena dan biasanya ini gor basket ini Mang Cek Bice itu bisa dipakai juga untuk volley ya, basket, badminton, betul ya. Multifungsi, luar biasa. Ya karena kalau sekolahannya mungkin yang difasilitasi sudah bagus, bisa latihan di sekolahnya. Tapi yang cak mana kalau misalnya mereka mungkin sekolahnya mungkin masih tergolong biasa atau apa, ya itu dia harus mengeluarkan kocek duit tadi. Laju orang tuanya ngoceh ya. Pak, ini kalau ngomongin soal orang tua Pak, kalau Bapak lihat dari 3x3 Junior yang kita bakal selenggarakan, cak mana Pak kalau antusias dari orang tuanya masing-masing kayak itu Pak, memang mendukungnya atau cak mana? Kalau orang tua dari para pebasket, atlet, tentunya pasti support, karena saya sendiri sebagai orang tua kan, ini merupakan kegiatan yang positif dan bisa mengembangkan bakat atau keahlian daripada anak-anaknya, khususnya di bidang basket. Dia mengharapkan pasti orang tuanya menjadi atlet basket yang bisa berkancah di internasional, menjadi atlet basket yang profesional seperti itu. Bisa mengharumkan nama Kota Palembang juga nama keluarganya. Setuju karena ini Agai juga Agai. Iya, mensupport anaknya. Support. Kita pelatih basket soalnya. Iya, pelatih. Jadi memang ini kan kegiatan positif ya Pak Edison ya. Maksudnya dibanding dia wong main game, gadget ya Pak. Joget-joget di depan kamera ya. Gawean lama kan? Gawean lama iya. Nah kalau dari Dispora Dewe Pak, ngapa sih milih Pal TV untuk kerjasama dari basket ini Dewe? Kebetulan Pal TV sudah menyelenggarakan turnamen ini di tahun kemarin, dan kita melihat turnamen ini cukup baik diselenggarakan oleh Pal TV. Oleh karena itu kami mengajak sama-sama Pal TV, coba kita lebih besarkan lagi nih turnamen ini, karena semakin banyak event-event yang kita laksanakan, semakin banyak juga kita mendapatkan bibit-bibit atlet yang bagus, dan mereka juga bisa lebih berpengalaman melalui event-event pertandingan itu. Dan juga kita mengharapkan juga seperti yang punya Cik Agai tadi, sekolah-sekolah basket seperti sekarang sepak bola kita mempunyai ada berapa SSB gitu kan. Nah, kalau bisa basket juga lebih banyak juga untuk menjadi sekolah, membuat sekolah-sekolah, membangun sekolah-sekolah basket di Kota Palembang. Tidak ragu lah kalau kerjasama dengan Pal TV Pak Betul.
Betul. Apalagi soal basket ya, karena Pal TV ini setiap tahun nih pemirsa menyelenggarakan yang namanya kejuaraan basket. Betul. Tahu nggak ngapa Cek Susan? Ngapa? Karena GM kita pemain basket. Iya. Belajar dari hobi, nah itu bisa juga menghasilkan cuan. Betul. Dan itu peran juga Pal TV juga kayak tadi disampaikan Pak Edison sudah membuat SSB juga nih Pak. Iya. Dari Pal TV Dewe udah punya, dan juga salah si kok yang support untuk di Akademi Basket di Eagles yang kita disupport oleh Pal TV juga. Mantap. Luar biasa. Kita masih bakal ngobrol lagi dengan Pak Kadispora, Mang Cek Bice. Jangan kemana-mana. Halo Palembang bakal balik setelah yang lewat si kok ini. Ya, terima kasih Mang Cewice, masih tentunya bersama kami di Halo Palembang. Iya. Luar biasa semangat pagi ini. Semangat pokoknya Karena kalau memang ngomongin olahraga nih. Betul, itu pertama. Kedua ini bulan Merdeka. Bulan Merdeka. Cek Susan juga nak lomba ini, dengar lagi. Betul, kita lah merah-merah nih. Lomba makan. Wah, makan pempek itu lah. Makan pempek lah ya, nah, iya. Luar biasa. Pak Ison, kita ngobrol-ngobrol lagi nih perihal penyelenggaraan 3x3 di junior basketball ini Piala Wali Kota. Pak, kita kan mengadakan ini anak-anak muda kalau Pak yang tanding, yang apa. Namanya olahraga juga tidak lepas dari yang namanya menang dan kalah. Pendukung dan juga ada fans-fansnya lah ya untuk atlet-atlet segala macam. Nah, cak mana Pak mengatasi dari mungkin ada takutnya keserusuan setelah main atau apa kan kayak gitu kan Pak ya. Nah, apa yang kira-kira yang tindak tegas yang dilakukan oleh Dispora Dewe Pak dalam penyelenggaraan ini? Terima kasih Cek Susan. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Cek Susan bahwa pelaksanaan event turnamen ini yang dilaksanakan nantinya tanggal 10-11 ya, 10-11 Agustus nantinya, kita sudah menekankan sama seluruh peserta nantinya pada saat technical meeting, dan juga sudah sampaikan sama panitia bahwa kita harus tegas karena setiap event-event pertandingan ini kita mengutamakan menjunjung tinggi sportivitas. Itu yang pertama. Kalaupun nantinya ada hal-hal yang tidak diinginkan, ini yang perlu kita antisipasi apa yang disampaikan oleh Cek Susan. Kita tegas Mbak, itu Mbak Cek. Jadi kalaupun nantinya kalau ada yang seperti itu, kita langsung blacklist. Bukan hanya klubnya, mungkin pemainnya juga kita blacklist. Jadi kita harus tegas, dan mereka memang betul-betul pada saat bertanding menjunjung sportivitas dan juga menambah silaturahmi itu yang kita inginkan. Karena kita bukan hanya berbicara masalah output, tapi outcome-nya. Outcome-nya kita mendapatkan bibit-bibit atlet yang memang unggul dan bisa mengharumkan nama Kota Palembang. Iya. Apalagi kan ini U15 ya Pak ya. Iya. Ini memang masih membara nih olahraga anak seumuran Cak itu. Dan juga 3x3 ini sangat tinggi ataupun sangat rentan dengan kontak fisik. Apalagi basket kan pasti bumping segala macam. Nah itu pasti ini yang ditanamkan ya. Jadi Mang CBC ataupun adik-adik yang di rumah yang lagi nonton Halo Palembang nih, nah dengarlah ini petua dari Kadispora. Jadi langsung di blacklist. Terus main lagi lantak kamu ya. Betul, karena itu sangat mencoreng nama baik ya, pertama sekolahnya ya kan, keluarga, bener gak? Dan juga sangat jauh dari nilai sportivitas. Ini yang dipengenkan adalah karena memang Pak setuju bahwa memang seorang atlet itu bukan cuman prestasinya dilihat, tapi dimulai dari sikap dan attitude-nya Pak ya. Betul. Profesionalitasnya ya Pak ya. Betul. Itu di dalam Mujiwong boleh lawan, tapi di luar lapangan tetap kawan. Harus siap kalah. Kalau menang itu memang yang diinginkan, harus siap kalah. Yang kadang-kadang seperti itu yang memicu gitu. Kalau Agai kalau kalah nak marah nangis baik. Tapi insya Allah lah, ini kan atlet-atlet memang anak-anak gitu yang sedini mungkin, yang usia dini lah, dini yang masih mempunyai etika-etika yang bisa kita bina untuk ke depan. Dan tentunya ini juga benar tidak lepas dari peran orang tua di rumah. Betul. Boleh melo asal jangan ini dibuat ultimatum Cak itu ya Pak Edison ya. Nah itu. Bukan cari musuh tapi cari kawan. Benar. Betul. Nah, Pak, untuk mendukung sportivitas Cak mana Pak dari Dispora Dewe memilih baik itu pelatih apapun wasitnya Pak di situ Pak? Ya, semuanya kita sampaikan, kita rapat di situ. Semua
pihak yang terlibat, panitia, wasit, pelatih, manajer maupun penonton dan supporternya. Kru-kru ya. Itu perlu kita ingatkan, selalu kita ingatkan bahwa ini pertandingan ini memang betul-betul menjunjung sportivitas dan merupakan ajang silaturahmi gitu, seperti itu. Jadi mereka bisa saling kenal dan nantinya mungkin kedepannya mereka terpilih menjadi bibit-bibit atlet yang memang bagus, menjadi satu klub untuk mengharumkan nama Kota Palembang seperti itu. Betul. Ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Iya. Setuju. Nah Pak, kalau Kadispora Dewe Pak, dengan Perbasi kita ngomong yang memang bertanggung jawab dalam pengembangan Basket, ya? bola basket di Kota Palembang, Perbasi Kota Palembang Dewe nih yang dipimpin kemarin oleh Pak Azwar Agus. Iya. Nah, cak mana Pak selama ini kalau Bapak melihat menilainya? Kalau untuk saat ini melalui Pengcap Perbasi cukup baik dan kita ini bisa kita lihat dengan ada beberapa event yang telah dilaksanakan dan juga ada beberapa atlet-atlet kita juga bisa bermain di tingkat nasional. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ada kolaborasi Pak dari Dispora dengan Perbasi ini Dewe selain mungkin event 3x3 ini? Ya nantinya ke depan kita susun lagi karena ini yang kita laksanakan tahun ini 3x3 ini dan ke depan kita laksanakan lagi paling tidak mungkin ada bisa kita upayakan, kita programkan dan kita rencanakan setahun 2 kali untuk ada event-event antara pemerintah Kota Palembang bekerjasama dengan Perbasi dan juga teman-teman berhobi basket. Gitu. Wah, luar biasa. Ini semakin banyak jadi Pak ya, diwadahin lah oleh diwadahin. Dispora. Pokoknya PR tadi kita minta ada lapangan dewe, Pak ya, basket ya Pak ya. Nah itu di Palembang. Dan itu memang sudah dipikirkan Pak ya, dari Dispora ya untuk sarana dan prasarana tadi ya. Betul. Jadi kita sekarang lagi menyusun dan menyiapkan program rencana, insya Allah mohon doanya semua. Pemerintah Kota Palembang lagi menyiapkan untuk membangun sarana prasarana indoor olahraga multifungsi. Mantap. Mungkin nantinya ke depan bisa satu tempat di situ ada kolam renang, ada lapangan bulu tangkis, ada basket, ada voli, dan ada tempat gym. Dan nantinya juga kita rencanakan tetap untuk mendukung UMKM, di bawahnya nanti ada kuliner seperti itu rencananya. Tapi ini masih tahap perencanaan dan kita lagi menyusun baik itu desainnya maupun regulasinya. Nah, yang UMKM, nah bakal ada tempat baru untuk jualan ini. Betul. Dan ini pasti disusun dengan gaya futuristik nih. Karena tadi gor multifungsi dan dijadikan satu tempat sport center, Betul. Jadi ada badminton, basket segala macam dan kuliner di situ benar-benar kayak ya cak di luar negeri lah misalnya. Iya. Pokoknya one stop, beda ya. One stop sport. Iya. Pokoknya cak itulah pokoknya. Tempatnya one spot. Iya. Nah, makanya Taiwan. Pempek pempeknya ya. Nah Pak, kalau untuk segi pemenangnya Pak sendiri Pak, yang diambil di lomba ini juara berapa aja Pak? Untuk pemenang kita ambil 1, 2, 3 dan harapan. Dan mereka selain perebutkan piala bergilir juga ada uang pembinaan yang akan diberikan oleh para pemenang itu. Oke. Nah kalau untuk yang pemenangnya Dewe ini biasanya diperhatikan khusus atau gimana Pak dari Dispora Pak? Tetap kita perhatikan karena tujuan kita dari awal kan, tujuan kita utama untuk mencari bibit-bibit atlet yang memang mempunyai potensi yang bisa kita bina untuk lebih tinggi lagi, ke tingkat lebih tinggi. Apalagi klub-klub yang sudah menang, tentunya nantinya kalau ada event-event di tingkat lebih tinggi lagi provinsi, mungkin kita mewakili Kota Palembang untuk mewakili tingkat Kota Palembang. Pak, kalau perihal program-program atau kegiatan-kegiatan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang sendiri Pak, khususnya untuk anak-anak sekolah SMA, tingkat SMA, SMP, apa Pak ke depan? Banyak. Kalau kita di tahun ini ada berapa event yang untuk anak-anak sekolah. Kita kemarin mengadakan kejuaraan karate Wali Kota Cup. Sudah itu mengadakan turnamen U15 itu. Baru 2 minggu yang lalu kita laksanakan U15 untuk mengikuti Piala Gubernur di tingkat Provinsi Sumatera Selatan itu. Dan banyak lagi event-event yang kita laksanakan ke depan itu.
ada kejuaraan taekwondo nanti, dan ada kejuaraan bulu tangkis, dan ada nantinya olahraga Mobile Legend ya, Mobile Legend yang kita laksanakan itu. E-sport. Wah, gitu. mantap ya. Luar biasa. Jadi ini semua aspek diperhatikan ini Pak ya. Betul. Semua olahraga baik itu sekarang yang ngetren adalah e-sport juga. Ya walaupun memang hobinya di gadget ya tapi diberdayakan ini. Iya. Karena memang itu potensinya luar biasa juga Susan. Bener. E-sport itu. Apalagi duitnya banyak nih itu. Iya. Kapan menang ya? Kapan Iya. kapan kalah habis kuota. Oh, iya. Kuota ada urung habis ya. Numpang wifi, Numpang wifi ya. Iya. Biasa. Nah, Pak, kalau dari kacamata Bapak setiap tahunnya itu yang memberikan kontribusi besar ataupun yang banyak meraih prestasi-prestasi itu pemuda Palembang ini dari olahraga mana, Pak? Kalau untuk saat ini kita ada dari bulu tangkis, dari karate, sudah itu dari sepak bola pun ada kita, basket pun ada. Basket pun ada Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu prestasi terakhir Pak oleh pemuda Kota Palembang ini sendiri? Ada berapa cabang sih? Menembak kita ada di situ, dan juga kita ada dari panjat tebing itu untuk Kota Palembang itu. Lumayan sih yang pemuda-pemuda kita, atlet-atlet muda kita yang bisa berprestasi itu. Betul, dan salah sikonya adalah ini duo pemudi Sumsel ataupun dari Palembang itu tergabung dalam tim 3x3 yang bakal mewakili Sumsel di PON AG Susan. Kemarin disampaikan Ketum Perbasi. Jadi ada Duiko, Sikonya dari Morenim, Sikonya dari Kabupaten mana, duonya kan satu tim 4 wong. Iya. Nah, duonya tuh dari Palembang. Itu baru inilah lolos PON di Aceh. Oh iya. Ya, jadi lagi siap-siap untuk mewakili Sumatera Selatan. Luar biasa. Berarti kayak kedepannya ya, para pemenang ataupun bibit-bibit yang memang kelihatannya potensial Pak, ini berarti bakal kolaborasi dengan Perbasi juga nih untuk bakal dibina terus ya? Iya betul. Karena kita juga tadi saya sampaikan, nanti saya sampaikan pada saat ini Cik Agai, bahwa kita akan membangun dan membuat juga pusat pelatihan pelajar daerah, semacam Platda ya. Nah itu, nah ini kita lagi membuat regulasinya dan menyusun rencana teknis juklak dan juknisnya. Jadi nantinya kita pilih olahraga mana yang berpotensi yang ada di Kota Palembang, dan kita pilih dan kita nanti kita bina dan kita beli support melalui APBD Kota Palembang. Luar biasa. Mantap. Dan itu kira-kira dari umur berapa? Apa dari tingkat SMP? Dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan ini nanti kita perlakukan khusus semacam Platda lah ya, semacam Platda nantinya. Kalau nantinya dibina oleh pelatihnya sendiri, dan kalaupun nanti tidak berkembang kita geser lagi, ganti yang baru lagi yang memang betul-betul nantinya mendapatkan atlet yang cukup berprestasi khususnya untuk itu seperti kalau di Jakarta di Ragunan ya Pak? Iya. PPOP-nya ya? Iya. Oke, luar biasa. Palembang juga ada Pak sekolah olahraga Pak ya? Di Jakabaringnya? Ada Jakabaring, sekolah olahraga negeri. Gitu. Tapi yang ini lebih khusus lagi? Lebih khusus lagi. Jadi ya? cabangnya apa nanti kita dilatih khusus, dia ada latihan tempatnya tapi non penginapan. Oke. Gitu, itu. Ya. Tidak diinapkan tapi mereka sambil sekolah. Sambil sekolah. Berarti sekolahnya bisa berbeda-beda? Boleh, ya. Tapi berbeda-beda. latihannya terpusat di pusat masing-masing. Ya. Mungkin nanti dari basket Perbasi pelatihnya itu siapa-siapa atletnya yang kita bina yang untuk kita latih secara khusus ya. Lebih spesifik lagi lah. Ya. Tadi Bapak bilang dari SD, berarti memang harus melatih anak-anak tuh memang dari usia berapa Pak? Iya, sebetulnya kita untuk mencari atlet-atlet ini ya sedini mungkin, karena lebih enak untuk membekalinya kan. Membekalinya dia secara dini, dan pelatih juga lebih enak dan bisa kelihatan perkembangannya sampai dia menjadi atlet yang memang bisa diandalkan seperti itu. Dia usia SD 7 tahun sudah bisa. Misalnya kelihatan kan SSB itu ada yang usia 8 tahun, 9 tahun, nah sudah mulai di SSB sekolah itu hobi bola-bola ini, bola kaki ini seperti itu. Nah itu sedini mungkin. Yang penting orang tua dari para atlet itu memang support sepenuhnya Bang.
untuk mendukung. Ada kerjasama yang lain Pak selain dengan Pal TV atau dengan Perbasi atau mungkin dengan klub-klub lain Pak Dispora sendiri? Banyak sih kerjasamanya. Kita sama Pengcap yang pasti ya, melalui KONI dan juga kita Kormi. Nah ini kita kan di bulan Agustus ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Salah satunya 3x3 ini, dan juga nanti di tanggal 29 itu ada festival layang-layang. Gitu. Laksana kerjasama dengan Kormi. Itu akan kita laksanakan. Itu dalam rangka apa Pak festival layang? Dalam rangka kegiatan 17-an. rutin. Oh 17-an juga ya. Oke. Dalam rangka musim layangan, Cek Susan. Oh, musim layangan ya. Yang nostalgia kan aja lagi main layangan di situ. Agak dulu make bolo jeung tuh ya. Iya, aku nunggu layangan Lego ya. Layangan Lego. Ada banyak acak beli waktu itu. Selain itu Pak, kegiatan lain kalau persiapan 17-an ini Pak, apa lagi Pak? Yang pasti kalau untuk, karena sesuai dengan judul dinasnya Pemuda dan Olahraga, kita mengadakan pertandingan olahraga itu. Kita ada lomba olahraga tradisional, ada seperti apa tuh Pak, lari karung, tari tambang, gitu kan, Panjat pinang, enggrang, gitu. Enggrang. Enggrang, panjat pinang tidak termasuk ya? Panjat pinang olahraga juga. Olahraga juga ya. Capek panjat pinang susah. Tarik tambang ya. Tarik tambang, betul. Yang tidak boleh itu tarik ulur, Jasa. Tarik ulur. Ngomong galak. PHP ya? PHP. Oh ya Allah, jangan sampai kena PHP dan lemaknya. Nah, Pak Kadis, kalau Pak Kadis dewek ini seneng olahraga apa nih biasanya? Kalau saya sendiri milih-milih sih olahraga, sebenarnya semuanya digeluti gitu kan. Hobi kalau. Iya, Catur olahraga. saja Pak, hobi Pak. Catur baca, jadi serba bisa gitu. Oh, iya. Baca galau itu kan. Iya. Ya, itu. Kebetulan sekarang lagi hobi main tenis meja. Wah, Sebelumnya mantap. bulu tangkis, karena kita mengingat umur Usia, menyesuaikan kan. Jadi hobi main tenis meja, jogging itu olahraga Jogging, itu ya. baik. Betul. Karena di sela-sela aktivitas yang padat pasti butuh energi juga pasti. Betul. Pak, ya, di olahraga ya. Pak, ada binaan khusus nggak Pak dari Dispora sendiri, pemuda-pemuda yang olahraga atau kegiatan-kegiatan khusus yang memang langsung dibina oleh Dispora sendiri Pak di Palembang? Kalau untuk pembinaan pemuda-pemuda di olahraga ya pastinya kita kerjasama dengan Pengcap, itu kan. Ada sih kita laksanakan Yang rutin lah, Pak, yang rutin. Ya pembinaan Tiap rutin. minggu. Ya kalau tiap minggu kita belum sampai ke situ, tapi kita serahkan sama Pengcap masing-masing dan juga komunitasnya. Dan setiap ada kegiatan mereka, insya Allah kita bisa bekerja sama dengan mereka, kita bantu. Gitu. Baik, karena memang yang langsung bersentuhan dengan para atlet adalah ya Pengcap dari cabur masing-masing, gitu, Iya. Pak ya. Iya. Yang penting mereka menyampaikan dulu programnya, apa program yang akan dilaksanakan. Nah ini nanti kita susun dengan program kita yang ada di pemerintah kota, khususnya di Dinas Pemuda dan Olahraga, dan bisa kita kolaborasikan itu. Kita laksanakan seperti yang kita laksanakan nanti tanggal 10-11 ini basket ini. Karena ini kita sudah susun dari tahun kemarin itu. Oke. Prinsipnya dari Dispora akan selalu support, Support, Pak, ya, untuk kemajuan olahraga di Kota Palembang. Benar ya. Nah pemirsa, tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih seputar kepemudaan dan olahraga Kota Palembang dengan Pak Edison nih. Jangan kemana-mana, enak ngopi laju ladokin pemirsa. Kita bakal balik lagi Sudem yang Siko ini. Iya, Mang Cewek Mirsa Pal TV masih bersama kami dari live dari studio Pal TV memang punya kita. Iya. Halo Palembang, tentunya yang setiap hari ini ngerewangi paginya Mang Cewek dari jam 9 sampai jam 10, tentunya dengan berbagai narasumber dengan masing-masing cerita dan juga pastinya yang menginspirasi ya, Susan ya, benar. untuk bisa kita jadi kecontoh dan jadi keteladan pastinya. Dan hari ini masih dengan Pak Edison, ini selaku Kadispora Kota Palembang. Masih kita bahas tentunya di hari Sabtu Minggu Kage. Iya. Itu bakal ada pertandingan 3x3 basketball Piala Wali Kota Palembang, ya kan, kerjasama Dispora Kota Palembang dan juga Pal TV. Ini antar SMP. Ya, U15 ya, Dak, ya? Yang nak nonton bisa langsung itu dihelat di SPH. Di seberang Pal TV di Dewe. Benar. Kayaknya ada Cek Susan nih sama Cek Haga ya. MC. Iya. Pak, masih soal perlombaan ya, ataupun event yang akan dilakukan di tanggal 10-11 ini Debe. Nah, biasa itu 2 hari dikebutkan harus selesai ya Pak ya, tidak mengganggu kegiatan sekolah juga ya. Betul. Ya, betul. Karena kita mengambil jadwal itu bersama panitia di hari Sabtu Minggu,
jangan sampai mengganggu mereka untuk sekolah itu. Makanya Berarti kita dari ambil jam berapa itu, Pak? Dari pagi sampai sore. Oh, sampai sore ya, Pak. Jadi habis. Betul. Pokoknya karena waktu sudah kita susun bahwa 2 hari itu sudah bisa selesai semua event-event pertandingan itu sampai dengan final. Apalagi kerjasama dengan Pal TV, selesai itu, Pak. Iya. Pendek bacoannya, jangan Pal TV. Betul, karena memang udah pengalaman ya. Nah, Pak Kadis, kalau misalnya kita ngomong tentang kemajuan olahraga lah di Kota Palembang ini, dari kacamata Bapak, apa sih Pak yang kira-kira selalu menjadi hambatan ataupun Iya, tantangan jadi PR lah ya, di tiap-tiap cabang ini? Kalau untuk saat ini sebetulnya kita di sarana prasarana olahraga karena masih kurang itu sarana prasarana. Oleh karena itu kita lebih fokus, pemerintah kota fokus untuk membenahi, memperbaiki sarana prasarana olahraga yang ada di Kota Palembang. Dan insya Allah lah tahun depan kita mulai secara bertahap untuk perbaikan sarana prasarana yang ada. Karena sekarang ini kita ada 4 sarana prasarana yang kita miliki, khususnya Kota Palembang ya. Ada lapangan badminton di Cempako, ya, ada lapangan tenis itu di Eka Bakti, termasuk 1 lapangan tenisnya indoor kan. Nah, ada 2 stadion, itu Stadion Lapangan Hatta dan Stadion Kamboja. Nah, 2 stadion ini yang kita tahun depan kita mulai agak perbaiki dulu, mulai programkan untuk perbaikan karena aman 2 sarana itu tadi sudah cukup lumayan lah, tenis dan badminton, dan stadion ini yang perlu kita. Karena saya lihat juga perkembangan dari tahun ke tahun, Pak, untuk misalnya olahraga badminton sendiri sudah mungkin lebih dari 50 lapangan badminton, Pak, yang ada di Kota Palembang ini. Dan itu pun masih banyak juga, Pak, yang penuh. Malah kadang-kadang masih kurang, saking ke hobinya wong Palembang lah untuk olahraga ini. Nah, itu. Jadi memang banyak juga lah, Pak, istilahnya PR dari Dispora Dewe untuk membangun yang namanya kegiatan olahraga untuk kepemudaan ini. Betul. Jadi untuk kebutuhan masyarakat Kota Palembang khususnya di bidang sarana prasarana olahraga, kita sekarang lagi melakukan pendataan nih. Pendataan ada berapa sih jumlah sarana prasarana olahraga yang dimiliki yang ada di Kota Palembang. Insya Allah dengan dapatnya itu kita bisa lebih fokus untuk pembagiannya. Sarana prasarana mana yang kurang di kecamatan ini, per kecamatan kan, kecamatan di mana yang kurang, kecamatan di mana yang lebih gitu kan. Nah, ini yang bisa kita bagi secara merata untuk sarana prasarana olahraga yang ada di Kota Palembang. Benar. Memang Cak Susan tadi makin banyak lapangan badminton. Jadi memang sebenarnya wong Palembang ini makin sadar untuk hidup sehat, Pak. Betul. Ya kan, olahraga badminton. Di PTCB banyak sudah jogging-jogging ya. Kalau ibu-ibu macam Cak Susan ini kan badminton. Sambil nunggu anak, jemput anak sekolah, Pak, badminton kan. Ibu-ibu yang lebih muda lagi tenis. Ya kan? Iya. 10 tahun di bawah kamu, Cek. Jangan, badminton sebenarnya bisa seluruh. Betul. Jadi Cek Susan, Cek Agai, bahwa kemarin kita bersama Pak PJ Wali Kota dan juga dari Balai Besar itu kehutanan yang ada di Puntikayu dan pengelola Puntikayu, karena kita kan di daerah situ kan masih kurang untuk sarana prasarana olahraga yang ada di situ. Nah, Pak Wali menginginkan hutan wisata Puntikayu itu bisa dijadikan juga sebagai sarana prasarana olahraga untuk masyarakat, khususnya olahraga alam, bisa jogging di situ. Nah, itu insya Allah itu bisa kita laksanakan di situ nanti di Taman Wisata Puntikayu. Iya. Yang penting, Pak, animal-animalnya itu di kerangkeng deh, Pak, yang ada. Iya. Terkhusus buayanya, Pak. Buayanya, Pak, iya. Agak di kandang nih, Pak. Kate lagi ya, Pak. Kate lagi. Kalau itu yang hewan-hewan itu sudah tidak lagi di situ. Cuman di sebelahku nih ada, Pak, masih, Pak. Boleh darat. Iya. Susah, Pak, ini jagonya, Pak. Kodenya boleh darat. Kodenya. Kok dia tega sih sama kamu? Iya, Pak. Jadi kalau kita balik lagi ke kepemudaan dan juga mencari bibit-bibit atlet, tidak lepas juga, Pak, dari pelatih-pelatihnya, Pak, ya. Iya. Nah, Pak, kalau dari Dispora sendiri, Pak, ada nggak, Pak, edukasi lah untuk pelatih-pelatih atau memang ada istilahnya itu klasifikasi khusus lah untuk pelatih-pelatih yang memang ya bisa memberikan ataupun kontribusi yang besar untuk menjadikan atlet-atlet di Kota Palembang ini, Pak? Betul. Nantinya kita juga membuat program CEK, bukan hanya pelatih tapi juga wasit. Nantinya kita akan melakukan
semacam bintek lah ya, bintek yang dilakukan kerjasama dengan Pengcap juga Kementerian Olahraga Kemenpora, bahwa nantinya kita bisa mendapatkan pelatih-pelatih yang bersertifikasi dan juga wasit-wasit yang sudah bersertifikasi gitu. Yang lebih banyak lagi, bukannya tidak ada sekarang, ada sudah banyak, tapi kita tambah lagi untuk khususnya pelatih dan juga wasit-wasit yang ada di Kota Palembang. Nah, jangan kaleng-kaleng ya, apalagi Cak Hagai, jangan Pak Hagai disuruh jadi wasit Pak. Karena lisensinya lisensi pelatih. Oh, kita tuh berlisensi kok pelatih. Berarti memang pelatih itu harus ada lisensi ya, jangan sembarangan ya. Betul. Aku berlisensi Cek, walaupun lisensinya masih C, karena lisensi C ini cuma dikeluari oleh Pengcap kota sama provinsi. Jadi kalau nak ke B atau ke A mesti ikut penataran di provinsi, nasional. Dari PP pusatnya langsung. Itu bisa ke lisensi B dan lisensi A. Jadi setidaknya ada terstandarisasi. Itu juga pasti para Pengcap juga koordinasi dengan Dispora tentunya. Jangan asal latih-latih weh. Betul, karena kan yo anak-anak apalagi yang sudah semangat latihan harus benar-benar diarahkan ke jalan yang benar ya. Walaupun kita jalannya agak belok dikit. Tapi kan tetap benar. Pak, kalau kita balik lagi ke 3x3 nih, Pak. Kita memastikan kesehatan dari segi medis dan lain-lain, apakah memang tetap disiapkan untuk pertandingan lagi? Ya, tetap. Jadi untuk tim kesehatan kita siapkan bantuan dari dinas kesehatan maupun dari rumah sakit Siloam itu bantu dari kegiatan itu, dan juga untuk dari segi keamanannya kita minta bantu Pol PP dan juga untuk perpakaian minta bantu Dishub, karena ini kerja kita sama-sama itu untuk warga Kota Palembang. Tentunya pemerintah Kota Palembang pasti support sepenuhnya itu. Betul, setuju. Dan kemarin memang panitia bahkan nyampe ke itu juga diseleksi nih orang-orang para pemain yang memang punya riwayat kesehatan khusus. Karena kan itu 3x3 mungkin mainnya cuma 10 menit ya Susan, cuman intensitasnya sangat tinggi. Karena sedikit orangnya ya. Tidak sih, cuma sedikit. Betul. Luar biasa. Itulah lemaknya tadi ngebuat event sama pemerintah. Yo, dengan Dispora ya. Pokoknya Pacak Galo, dengan Dispora ya. Di Galo, kesehatannya aduh, sama Siloam, ada keamanannya lengkap. Betul. Kalau kegiatan seperti ini Pak, yang mirip-mirip Pak, setelah ini ada kegiatan apa Pak nanti Pak? Kita ada kegiatan event taekwondo nanti. Oh, taekwondo ada ya. kejuaraan taekwondo. Itu umur berapa Pak nanti Pak? Masih kita bicarakan dulu sama Pengcapnya, gitu. Untuk seleksinya seperti apa tingkatannya. Karena hari ini kita baru audensi sama pengurusnya ya. Nah, Pak Edison, mungkin pesan dari Pak Kadispora nih untuk para generasi muda yang memang pengen untuk diseriusi di bidang olahraga ini, Pak. Kira-kira apa pesannya, Pak? Iya, kami mengharapkan kepada seluruh pemuda yang ada di Kota Palembang teruslah mengembangkan bakat khususnya di bidang olahraga, dan tentunya dengan bakat yang ada kita kembangkan nantinya akan menjadi atlet-atlet yang handal yang bisa mengharumkan nama Kota Palembang maupun negara kita Republik Indonesia. Pada kesempatan ini juga kita menyampaikan kepada seluruh pemuda maupun anak-anak kita bahwa prestasi yes, narkoba tawuran no. Benar. Jauhi narkoba, ya kan, lemaklah berolahraga. Iya, narkoba yang luar biasa, Pak. Tapi kalau tawuran sudah kurang ya sekarang, Pak ya? Sudah berkurang, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya. Betul. Dan mungkin itu untuk generasi mudanya, Pak. Nah, kalau untuk wong tuanya, Pak. Untuk wong tuanya tetap komitmen dan juga support anak-anaknya khususnya di bidang olahraga. Jangan sampai nantinya salah ini apa jurusan yang mereka geluti. Yang tentunya pastinya olahraga yang mereka sudah geluti dari awal itu yang lebih fokus lagi. Orang tuanya bisa support sepenuhnya seperti itu. Betul, karena biasanya dimulai dari minat anak itu, Pak. Kalau dipaksakan juga kadang-kadang yo ogah-ogah. Setengah-setengahan. Setengah-setengah. Nah, kalau pesan lagi, Pak, untuk para Pengcap olahraga di Kota Palembang nih. Kalau untuk para Pengcap ya untuk selalu mengadakan kegiatan-kegiatan event-event di tiap Pengcapnya, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan bibit-bibit atlet yang memang cukup berkualitas yang sudah bisa kita andalkan untuk mewakili Kota Palembang. Oke, perbanyak kompetisi berarti, Pak. Banyak kompetisi. Betul. Karena tadi yo anak-anak yang latihan lah rajin, ndak kate tanding, yo ya lah lesu.
habis itulah. Betul, habis itu lah. Cuma kapan nanti kan, nah ini Piala Wali Kota, pialanya becak Piala Dunia. Iya. Semangat, aku bersemangat ini nak tanding lagi kalau ada U30. Wah. Kan 40. Iya, U30. Dengan Itu anak-anak bayi. kaki ada uli lansia katanya. Siap emas. Usia emas ya, Dak, ya. Iya. Pak, kalau selama menjabat jadi Kadispora, Pak, ada hal yang menyenangkan atau yang mungkin membanggakan lah, Pak, dari prestasi pemuda Kota Palembang ini apa, Pak? Kebetulan selama ini, Pak. Makasih, Cik Susan. Kebetulan aku dewek di Dinas Pemuda dan Olahraga ini baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Dan alhamdulillah di Dinas Pemuda dan Olahraga ini banyak hal-hal yang menyenangkan lah, yang positif, khususnya di bidang pembinaan pemuda maupun juga pembinaan bidang olahraga. Kebetulan aku dewek hobi olahraga gitu. Okay. Dan juga bekas jadi pemuda juga kan, itu kira-kira seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman kita sebelumnya juga bisa kita laksanakan dan bisa memotivasi anak-anak muda kita yang ada di Kota Palembang yang cukup berpotensi ini, kira-kira seperti itu. Sudah itu puluh awet muda. Iya. Karena ketemu muda-muda terus. Iya. Ini baru 4 bulan sudah banyak gebrakan, sudah banyak kompetisi yang dibikin. Ya kan, kita tidak sabar dengan hal-hal berikutnya yang bakal dilakukan oleh Pak Edison tentunya. Pak Edison, terima kasih banyak sudah hadir di Wal TV hari ini. Terima kasih Maju waktunya, terus, Pak. Sukses terus untuk Salam olahraga. Salam Jaya. Jaya. Lalu salam olahraga Jaya. Oh iya, lalu Kita ulang, Pak. Iya. Salam olahraga. Jaya. 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 Luar biasa. Dan terima kasih untuk Bang Cek Bicek yang sudah menyaksikan Halo Palembang hari ini. Tentunya bersama dengan Pak Kadispora Kota Palembang, Pak Edison. Kita mudah-mudahan berhasil lagi eventnya tanggal 10-11 sudah ya, dan tentunya dan maju terus olahraga Kota Palembang pastinya. Amin. Saksikan terus Halo Palembang tentunya setiap hari jam 9 sampai jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita, aku Hagi Kainde. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya. Acara ini dipersembahkan oleh